Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang fikih dan kita ambil dari matan Abi Suja sebagai sampel, sebagai contoh buku pegangan madzhab Imam Syafi'i rahimahullah yang dipakai oleh sebagian besar pesantren-pesantren yang menggunakan kitab kuning. Kemudian ini juga dipakai di negara-negara lain. Ini agar kita bisa mengikuti perkembangan apa yang dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin di luar kita. Dan sengaja kita pilih matan ini karena mudah dan sangat masyhur sekali, serta sarahnya, keterangannya sudah sangat banyak. Di antara yang paling terkenal adalah Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Abu Bakar Ad-Dimashqi. Kemudian Al-Iqna itu yang dikarang oleh Khatib Asy-Syarbini. Kemudian Al-Qasim Al-Ghazzi itu Sarhul Takrif, Fathul Qarib. Itu saya kira santri-santri pesantren rata-rata mengenal namanya Fathul Qarib ini. Kemudian alhamdulillah sudah ditemukan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang kelebihannya terjemahan ini adalah di bawahnya itu disebutkan dari As-Sunnah. Ini juga ada buku Tadhib yang di bawahnya juga disebutkan keterangan dan dalil dari Al-Quran, dari Quran dan Sunnah. Jadi rahimahullah, malam hari ini kita sampai kepada faslun wa juludul maitati tadhuru bidiba. Pasal bahwa julud, kulit dari binatang yang sudah mati, bangkai dari binatang tadhuru itu bisa dibersihkan dengan dibak, dengan disamak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza dubiqa al-ihabu faqad tahura, jika kulit bangkai itu disamak maka akan menjadi suci. Berarti kulit dari bangkai itu bisa disucikan dengan disamak. Di beberapa keterangan disebutkan tentang teknik menyamak. Dan ini kembali kepada para ahlinya bagaimana menyamak. Ini tergantung pada masing-masing. Yang penting kulit itu menjadi bersih. Dihilangkan dulu hal-hal yang bisa membusuk, itu dibuang apakah bisa membusuk, kemudian nanti direndam dengan dicampur beberapa obat-obatan, kemudian nanti dikeringkan dan selanjutnya nanti akan menjadi bisa untuk tempat duduk, bisa untuk keperluan yang lainnya, bahkan bisa dipakai untuk tas, untuk sepatu, untuk sandal, untuk ikat pinggang. Yang sementara ini sebagian dari kita menggunakan sepatu, sandal, ikat pinggang yang diproduksi oleh orang-orang barat yang ketahuan bahwa itu terbuat dari kulit babi dan kulit anjing. Maka di sini disebutkan itu semuanya boleh disamak dan menjadi bersih kecuali illa jildal kalbi wal hijir, kecuali
anjing dan kulit babi. Ini menurut mazhab Syafi'i, kulit anjing dan kulit babi ini tidak bisa dibersihkan karena najis aini. Jadi najis aini itu artinya zatnya anjing dan babi itu memang najis. Sama dengan kotoran manusia. Bagaimana kita bisa membersihkan kotoran manusia karena dia itu kotoran. Maka anjing dan babi pun tidak bisa dibersihkan karena memang itu kotoran, memang najis zatnya itu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Walaupun menurut mazhab-mazhab yang lain, khusus anjing, ini mereka belum sepakat dengan mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa yang najis dari anjing itu hanya elirnya saja, sehingga tubuh yang lain tidak najis. Seperti mazhab Malik umpamanya, ini agak longgar dalam masalah anjing, sehingga mereka banyak memelihara anjing juga. Ini perbedaan dalam mazhab. Tetapi yang lebih ketat dalam hal ini adalah Imam Syafi'i. Dan ini dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia, memfatwakan bahwa kulit dari anjing dan babi itu haram untuk dipakai karena najis dan tidak bisa dibersihkan. Najis ini. Ya. Kemudian wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan apa-apa yang lahir dari keduanya, anak anjing atau anak babi, atau anak campuran antara anjing dan babi, anjing dengan yang lainnya, atau hal-hal yang keluar daripada kedua itu, artinya yang seluruh tubuhnya termasuk kulitnya, lemaknya dan seterusnya, itu semuanya najis. Wa admu al-maitati wa sya'riha, wa admul maitati wa sya'riha najisun illal adami. Tulang bangkai, tulang dari binatang bangkai, dan rambutnya, bulunya dari binatang bangkai juga najis, kecuali bangkainya anak Adam. Kecuali bangkainya manusia, maka itu tidak najis. Karena itu menurut pendapat yang benar, ketika seseorang menguburkan mayit, memandikan mayit, membawa mayit, maka tidak diwajibkan berwudu dan mandi, karena tidak najis pada hakikatnya bangkai manusia ini. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 70, wa laqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70, Allah SWT berfirman, dan kami telah memuliakan anak Adam, memuliakan ketika hidup tidak najis, dan memuliakan ketika mati. Maka orang mati pun tidak boleh disiksa, tidak boleh dimutilasi, tidak boleh disiksa, tidak boleh dikulitin dan seterusnya. Bahkan tidak boleh seorang muslim mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain walaupun telah meninggal dunia, kalau anggota tubuh itu memang menjadi unsur pokok dalam tubuhnya. Seperti mendonorkan mata, kedua matanya didonorkan. Jadi donor yang tidak boleh ketika hidup, maka juga tidak boleh dilakukan ketika mati. Sehingga kalau orang itu mendonorkan matanya kepada orang lain dalam keadaan dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan tidak punya mata, tidak mulia lagi. Setelah itu dia donorkan hidungnya, dia donorkan tangannya, dia donorkan kakinya, dia donorkan perutnya, akhirnya sisanya apa? Ketika dikubur hanya ususnya saja. Maka tidak boleh seorang muslim berwasiat kepada anak cucunya untuk mendonorkan anggota-anggota tubuh yang masih mulia, kecuali yang boleh didonorkan ketika masih hidup seperti ginjal, karena ginjal itu ada dua, boleh didonorkan pada orang lain ketika hidup, maka juga boleh didonorkan ketika meninggal dunia. Jadi sekali lagi bahwa bangkai itu diharamkan karena najis. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Di sini diharamkan untuk dimakan, tetapi juga diharamkan untuk
untuk dikonsumsi atau dipakai selama tidak ada dalil yang membolehkan, kecuali satu dalil yaitu dibolehkan untuk menggunakan kulitnya jika sudah disamar, kecuali kulit anjing dan babi. Saya kira sudah jelas poin ini. Selanjutnya, faslun wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah. Pasal berikutnya, tidak boleh menggunakan piring-piring dan gelas-gelas dari emas dan perak. Dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira, janganlah engkau menggunakan harir, yaitu sutra, wala dibaj, wala tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah, dan janganlah kalian meminum dari gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihamiha, dan janganlah engkau makan dari piring yang terbuat dari emas. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas itu dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini. Walana fil akhirah, dan insyaallah umat Islam akan makainya di akhirat. Barang siapa memakainya di dunia, tidak akan memakainya di akhirat. Ini para ulama menjelaskan kenapa tidak boleh menggunakan emas dan perak. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Kalau berupa piring, berupa gelas, berupa sesuatu yang dimakan, maksudnya sesuatu yang selain perhiasan, maka tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki mutlak, perhiasan itu tidak boleh dari emas dan perak. Kalau perempuan dibolehkan untuk perhiasan saja, karena memang perempuan itu sifatnya kepengen untuk memperhias dirinya, dan itu untuk kepentingan suaminya, maka dibolehkan. Karena itu laki-laki tidak dibolehkan tiga benda ini karena menyerupai perempuan. Perempuan itu sukanya lembut-lembut, makanya dibolehkan menggunakan sutra. Laki-laki tidak boleh, karena laki-laki itu keras, kerjanya di lapangan. Tapi kalau perempuan kerjanya lembut-lembut, sehingga dibolehkan menggunakan sutra, kain sutra, emas dan perak untuk perhiasan. Tetapi perempuan juga tidak boleh menggunakan piring dan gelas dari emas dipakai untuk makan. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan yang hedonis, perbuatan yang berlebihan, berfoya-foya. Piring saja pakai emas. Kalau perhiasan menggunakan emas wajar, tapi kalau piring tidak wajar. Makanya Islam melarang orang berlebihan menggunakan piring dari emas. Piring itu dari seng juga nggak apa-apa. Dari daun pisang juga nggak apa-apa. Kenapa pakai emas? Terlalu berlebihan. Karena itu tidak dibolehkan sama sekali. Dalilnya adalah hadis tadi. Hadirin rahimakumullah, itu penggunaan piring atau gelas dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan dibolehkan menggunakan piring-piring yang lain selain dari emas dan perak. Tentunya yang bersih dan suci, tidak boleh yang kotor. Kemudian untuk masalah kain dari sutra, ini orang-orang laki-laki muslim juga tidak dibolehkan menggunakan ini, karena tadi dia akan cenderung kepada perempuan, cenderung kepada sifat yang lembut, dan dia akan bermanja-manja, dan ini tidak boleh. Tetapi ada pengecualian bagi orang-orang yang sakit gatal-gatal dan tidak sembuh kecuali menggunakan kain yang halus, maka dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia orang kaya, suka menderita penyakit kulit dan menggunakan kain manapun juga gatal-gatal, akhirnya dibolehkan Rasulullah
Rasulullah SAW menggunakan kain dari sutra darurat. Maksudnya darurat itu dipengecualikan karena dia dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit, walaupun sebagian ulama pun tidak sepakat tentang hukum daripada menggunakan kain sutra ini. Kain sutra ini belum sepakat, sebagian mengatakan makruh dengan bukti bahwa Abdurrahman bin Auf dibolehkan. Yang mengatakan haram itu dibolehkan untuk pengecualian kan orang sakit. Tetapi ini masih dalam kategori khilafiyah, maka sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana dengan kain semi sutra? Kalau semi sutra dibolehkan karena itu bukan sutra, semi, mendekati yang kayaknya agak halus sedikit itu ya. Itu pun harganya tidak terlalu mahal, masih murah, bahkan lebih murah daripada kain-kain yang lain ya. Maka dibolehkan kain semi sutra. Ya, berikutnya wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak, menggunakan siwak itu disunnahkan dalam semua keadaan. Para ahli fikih itu menyebutkan perbedaan antara sunnah, mustahab, mandub, nawafil, ya, itu beda. Ya. Walaupun sebagian yang lain mengatakan sama. Bagi yang bedakan, umpamanya sunnah itu adalah sesuatu yang terus-menerus dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, seperti sholat sunat fajar, ya, sholat witir itu sunnah. Ada yang mengatakan bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara bersamaan, seperti umpamanya sholat sunnah istisqa atau sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha, itu sunnah karena dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Adapun mandub, ya, itu adalah sesuatu yang dikerjakan dari diri orang itu sendiri, dari kalimat intadaba. Ya. Kemudian mustahab, ada yang mengatakan mustahab itu adalah sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak ada dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Umpamanya disunahkan kalau ya kita berpakaian yang rapi, umpamanya. Nah ini sunnah, mustahab bukan sunnah, karena nggak ada langsung dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ya, ya mustahab. Jadi mustahab itu sesuatu yang dicintai oleh Islam, tetapi melalui dalil yang umum. Tidak ada dari khusus dari Quran dan Sunnah. Itu perbedaannya seperti itu. Kalau tatawwu, ya kalimat tatawwa, ayat tatawwa itu yang didasarkan dari pribadi orang itu sendiri tanpa paksaan, namanya tatawwu, dan biasanya bersifat pribadi. Ya. Seperti sholat duha, sholat tahiyatul masjid dan seterusnya, ya, tidak berjamaah. Di sana ada namanya nawafil. Nawafil itu naflun, tambahan. Tambahan artinya tambahan dari kewajiban. Tapi untuk mudahnya sebagian ulama mengatakan ini semuanya sama. Ada mustahab, sunnah, nawafil, tatawwu, ya mustahab itu hampir semuanya sama. Ya. Saya kembali kepada siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu sangat dicintai untuk dilakukan atau sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap saat. Siwak itu adalah ranting atau dahan atau sebab pohon Arab ya, yang ditumbuh di negara-negara Arab dan dipakai untuk membersihkan gigi karena cairannya itu mengandung zat-zat yang bisa menghancurkan bakteri-bakteri yang tersimpan di dalam gigi, di sela-sela gigi. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku madharatun lil fammi, siwak itu membersihkan bibir. Ya.
Mardhatun lirabbi, membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Ini kebetulan saya bawa siwak. Karena kemarin ada orang umrah saya diberi hadiah. Yang kalian belum tahu siwak, ini namanya siwak. Ya. Jadi ini pohon ini dipetik kemudian dipakai, kemudian ujungnya dipotong dikit, dan kemudian seperti ini untuk membersihkan gigi. Orang Arab dulu sebelum ada sikat gigi itu menggunakan siwak seperti ini. Ya, kemarin saya kedatangan, bukan kemarin, maksudnya beberapa saat yang lalu itu ada guru besar, profesor rombongan dari Mesir, dari Al-Azhar. Salah satunya ada seorang guru besar, ya, itu umurnya 70 tahun. Dia kemana-mana bawa siwak, ya, tidak pernah menggunakan pasta gigi. Ya. Itu subhanallah 70 tahun itu gigi masih kuat-kuat, tidak ada ompong, tidak ada rusak dan seterusnya. Karena sejak kecil menggunakan siwak. Kalau saya menggunakan siwak baru berapa hari ini, sebelum KJ ini, karena kebetulan kami diberi. Walaupun saya dulu sering menggunakan siwak ketika belajar di Saudi maupun di Mesir, tetapi itu kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya, kadang tidak, jadi tidak rutin karena kita tidak terbiasa. Ya, di Indonesia kita menggunakan siwak sehingga kadang-kadang siwak ini ya digunakan, kadang-kadang tidak kontinu. Ini ada lagi, ya, maka alhamdulillah saya pakai. Ya, baru saya buka tadi. Biasanya masih di dalam plastik begitu. Nah ini mengandung cairan. Jadi kalau kita gigit, ini ada cairan. Cairan ini konon bisa menghancurkan bakteri-bakteri yang ada dalam gigi. Kalau ini agak enak ditelan, dimakan pun enak. Ada siwak yang pahit. Nah ini bagus, ternyata mengandung khasiat yang sangat bagus sekali. Nggak tahu di sini dijual tidak, tapi kalau tidak ada tanah apa mungkin banyak. Siwak, ya. Jadi siwak ini dipakai setiap saat. Menurut mazhab Syafi'i. Illa, kita lihat di sini, illa ba'da zawal lisa'ib. Nah ini saya pelajari di Mesir tentang masalah ini. Maksudnya tentang masalah mazhab Syafi'i itu mengatakan makruh hukumnya menggunakan siwak setelah zuhur untuk orang yang berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan, mungkin juga puasa sunnah. Makruh hukumnya. Jadi hanya mazhab Syafi'i. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada makruh, dipakai setiap saat. Mau puasa, mau tidak puasa, mau sebelum zuhur, mau habis zuhur, itu disunahkan menurut jumhur ulama. Hanya mazhab Syafi'i yang memakruhkan, ya, menggunakan siwak ba'da az-zawal, setelah zawal, tergelincirnya matahari. Ini ba'da zuhur. Kenapa? Ini di sini tidak disebutkan, ya. Tetapi ya saya pelajari bahwa mereka menganggap siwak itu, ya, itu akan membersihkan dan menghilangkan bekas, ya, atau pengaruh daripada puasa itu. Sehingga orang yang berpuasa itu jangan dihilangkan baunya, biar aja bau mulutnya. Kalau pakai siwak kan hilang baunya. Itu pada mereka. Mereka merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, la ulufu famis shaim. Uluf itu bau nafas orang yang berpuasa. Itu kan bau, ya. Orang yang berpuasa itu baunya atyabu indallah min rihil miski. Itu lebih suci, lebih bersih, lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak wangi, ya, daripada wangi-wangian. Ini rawahu Bukhari dan Muslim. Ya. Khuluf adalah taghayyuru raihatil fam. Baunya mulut itu berubah karena orang tidak makan. Maka ini biasanya
dia sholat duhur. Kalau habis makan masih nggak bau, masih bau makanan aja. Tapi setelah duhur itu sudah berapa jam ya? Sudah 6 jam itu udah mulai perutnya kosong. Nah perut kosong itu maka keluarlah bau yang tidak enak. Ini menjadi perdebatan yang panjang di kalangan ahli fikih. Ya. Umumnya dalam mazhab Hambali, dan ini dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan siwak ini tidak membersihkan bekas orang puasa. Ya. Karena orang puasa itu baunya bukan dari mulut, tapi baunya dari perut. Keluar rapatnya dari perut itu yang bau sekali. Dengan siwak pun nggak hilang. Maka kata Ibnu Qayyim nggak benar kalau siwak itu menghilangkan bekas ibadah. Mungkin para hadirin bertanya, apa maksudnya bekas ibadah? Apa namanya pengaruh ibadah? Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini. Di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid di medan perang itu dikuburkan dalam keadaan apa adanya, ya, dalam keadaan berdarah-darah, jadi ada darahnya, ya, mungkin kainnya sobek, bajunya sobek, lengannya terkena sabetan pedang dan seterusnya, dikuburkan apa adanya. Kenapa? Karena darah dan baju serta lukanya itu menjadi saksi di hari kiamat di hadapan Allah bahwa orang ini berjuang di jalan Allah, sehingga tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk menghilangkan bekas itu. Biar aja yang bekas ini, ya, bekas dari perjuangan ini itu jangan hilang, gitu. Ini bukti. Maka mazhab Syafi'i mengkiaskan, ya, darah orang yang mati syahid itu dengan baunya mulut orang berpuasa. Jadi baunya mulut orang berpuasa itu seperti darahnya orang syahid, tidak boleh dihilangkan dengan siwak. Nah, itu masuk akal juga. Tetapi setelah diselidiki tadi disebutkan bahwa baunya itu bukan dari mulut tapi dari perut. Sehingga nggak pas kalau siwak itu dilarang, dimakruhkan untuk dipakai setelah sholat duhur, karena dikhawatirkan menghilangkan bau mulut orang puasa, yang bau mulut ini itu akan lebih mulia di hadapan Allah, lebih wangi di hadapan Allah daripada wangi-wangian pada hari kiamat nanti. Nah, itu cara berpikir mereka seperti itu. Kita sebutkan tadi bahwa mayoritas ulama itu mengatakan tetap disunahkan, dianjurkan menggunakan siwak setiap saat, kapan saja, mau puasa, mau nggak puasa, habis duhur maupun sebelum duhur. Ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i diteruskan, wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Menggunakan siwak ini lebih ditekankan dalam 3 tempat, dalam 3 kondisi. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Kapan? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika terjadi perubahan bau mulut, ya, karena azmin, ya, azmin itu karena diem lama. Seperti orang sakit, coba kalau orang sakit dekati dia kan bau banget itu, apa namanya, mulutnya. Itu harus orang operasi, karena dia nggak minum, nggak makan, diem, nggak ngomong, menyebabkan mulut itu bau. Nah, ketika kita banyak diem, ya, nggak bicara, nggak makan, nggak minum, nah itu akan bau mulut. Nah, itu pakailah siwak. Kalau saya ngomongnya nggak perlu pakai siwak, karena gerak terus, nggak diem. Nanti kalau udah diem, diamkan. Ya. Itu satu, ya, karena diem lama atau tidak digunakan untuk makan dan minum itu menyebabkan bau mulut, bau sekali, ya, seperti orang yang sedang sakit lama di rumah sakit itu mesti mulutnya bau. Ya.
Itu satu. Yang kedua, wa indal qiyam minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Lah bangun dari tidur kan mulutnya diem aja, walaupun terbuka dikit ya. Tapi kan diam, tetap aja bau karena keluar kotornya ya. Ini urnya itu keluar. Makanya disunahkan gosok gigi kalau zaman sekarang. Zaman dulu menggunakan siwak. Telah diteliti oleh para dokter bahwa gosok gigi itu tidak bisa mengganti siwak 100%. Ya, walaupun pakai fluoride, pakai odol, pakai hatta odol herbal dan seterusnya, itu tidak bisa menggantikan 100%. Paling bisa menggantikan 50%, 60%. Tapi untuk menggantikan persis fungsinya seperti siwak tidak bisa. Ya, apalagi fluoride dan sebagainya. Ya, ditengarai bahwa itu mengandung hal-hal yang bisa merusak gigi dan merusak kesehatan kita ya, karena bahan-bahannya dari kimia. Tapi kalau siwak ini asli dari Allah Subhanahu wa taala ya, makanya bisa diganti ya. Artinya kalau kepengen fadilah siwak itu tidak bisa dengan gosok gigi, tapi tetap dengan siwak. Jadi ketika bangun dari tidur, dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam atau qiyamul lail itu mesti pakai siwak dulu. Jangan tidur langsung nyiwakin giginya itu ya. Itu setiap beliau bangun malam. Kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yarqud, tidaklah tidur siang maupun malam, fa yastayqidha illa tasawwaqa qabla an yatawadda. Tidaklah beliau tidur baik tidur siang maupun tidur malam kecuali kalau bangun mesti pakai siwak dulu sebelum wudu. Pakai siwak dulu sebelum wudu. Ini kadang-kadang yang sering salah paham kalau di daerah Saudi, di Mesir itu orang siwakan belum sholat, siwakan dulu. Nah sebenarnya kadang-kadang ada ini ya kotoran-kotoran dikit ini, bekas-bekas ini. Ini itu kadang-kadang masuk ke gigi. Ini kadang-kadang malah ganggu. Ada orang Indonesia yang dulu kerja di Saudi Arabia itu mengkritik, gimana sih itu siwakan sebelum sholat. Jadi kita bukan siwakan sebelum sholat. Siwakan itu imam itu siwakan di depan orang itu ya orang jujur ya, orang biasanya orang Arab biasa itu siwakan di depan orang giginya dilihat kan. Itu nggak sesuai dengan Islam katanya. Nah di sini ternyata dalilnya adalah bahwa itu siwakan sebelum sholat, kan disunahkan siwakan sebelum sholat itu maksudnya sebelum berwudu. Jadi ketika siwakan kayak gosok gigi itu kemudian kumur-kumur, maka yang sabun-sabunnya bisa hilang. Itu sebelum sholat, tapi habis puasa masa sabunnya di gigi, nah, gitu. Malah mengganggu dan tadi tidak sopan dari gigi, ya, kalau tidak terbiasa. Nah ini makanya di sini ini disebutkan ya. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah ketika banyak diam, kemudian setelah tidur banyak diam dan tidak makan, kemudian setelah tidur. Yang ketiga adalah wa indal qiyam ila shalah, dan ketika mau sholat. Ini menjadi permasalahan, ketika mau sholat itu kapan? Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, jika saya tidak takut umatku itu menjadi susah, maka akan saya perintahkan mereka, umat Islam ini, kalau saya nggak khawatir umat Islam ini susah. Jadi Rasulullah SAW itu sangat sayang sama umatnya.
tidak mau umatnya itu capek, penat. Azizun alim ma'anittum, sangat berat kalau umatnya itu terasa capek dan keberatan. Maka beliau mengatakan, kalau saya tidak khawatir umat saya berat, kan saya perintahkan mereka bisiwak inda kulli sholatin, untuk menggunakan siwak setiap kamu sholat. Lah ini diterangkan di dalam riwayat Imam Ahmad, la amartum bisiwak ma'a kulli wudu'in, maka saya akan perintahkan untuk siwak sebelum wudu. Dan ini kalau saya boleh menyimpulkan ini, tanya pendapat yang kuat bahwa maksudnya inda kulli sholatin itu tidak harus sebelum takbir baru siwakan. Kan banyak seperti itu memahami itu. Mereka dikantongi begini, saya pakai plastik baiknya, jadi nggak pakai plastik. Nah, ini plastik nggak ada tadi. Nah ini supaya bersih kan, kantong juga nggak bersih. Nah itu jangan ketika mau takbir gini dulu. Ganggu lah ini batu-batu juga. Ya. Nah, maka paling baik adalah, maksudnya sebelum sholat itu, ketika berwudu, sehingga ketika sholat sudah bersih, tidak banyak gerak-gerak. Nah, ini juga masukan kepada sebagian orang atau sebagian ulama yang mungkin memahami itu indah kulli sholat itu sebelum sholat, detik terakhir sebelum sholat, sebelum takbir. Sah-sah saja mereka memahami itu karena letternya adalah indah kulli sholat. Cuma tadi banyak masalah kan, banyak masalah mengganggu orang lain, mengganggu dirinya sendiri. Sebelum sholat pun harus mengeluarkan serabut-serabutnya yang menempel di gigi. Yang kalau puasa ya susah lagi. Dilihat dari semua masalah ini, nampaknya yang lebih benar adalah digabung dengan hadis tadi adalah siwak itu ketika berwudu. Kecuali kalau sebelum sholat tidak mengganggu, silakan. Nah, ini masih perbedaan pendapat para ulama. Ya, ini tidak masalah. Imami itu silakan, imami setelah wudu atau sebelum wudu itu silakan. Ya. Jadi rahimakumullah, saya kira selesai masalah siwak. Ya, kita masuk kepada wudu. Sengaja kita pilih matan ini karena ringkas-ringkas. Nah, kalau kita menggunakan buku-buku fikih yang agak besar seperti fikih sunnah atau sahih fikih sunnah atau taman mu'minah dan seterusnya, tentunya belum nyampe. Alhamdulillah dengan matan ini meringkas karena target kita selesai satu buku ini dari awal kita fikih sampai kita berjihad. Padahal sebulan sekali ya, sebulan sekali, maka yang tepat adalah kita baca matanya saja. Kita teruskan. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'. Fardu wudu itu 6. Ini penting ya, karena kita itu berwudu sholat tapi nggak tahu rukun, nggak tahu mana syaratnya, mana wajibnya, mana sunnahnya. Ini kelemahan. Nah, buku ini menjelaskan mana rukun, mana syarat, mana fardu, mana sunnah. Fardu wudu itu ada 6. Pertama, an-niyah, berniat untuk berwudu. Indah waslil wajhi, ketika mencuci muka. Kenapa niatnya kok pas mencuci muka? Karena fardu wudu itu mulainya mencuci muka, ya. Bukan mengusap tangan, bukan kumur-kumur, bukan istinsyak dan istinsar, masukkan air ke hidung, bukan itu sunnah. Yang fardu adalah pertama kali mengusapkan, membersihkan, mencuci muka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5, ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak salat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah mukamu. Tidak dikatakan fagsilu aydiyakum atau tangan madu berkumurlah, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan dalam Al-Qur'an kalau mau sholat langsung basuh muka atau cuci muka. Nah, di dalam kajian fikih dan usul fikih, apa yang disebut dalam Al-Qur'an itu
dan hadis yang mutawatir. Ya. Kalau wajib itu dalilnya dari hadis yang tidak mutawatir, yang mungkin bisa salah. Ya. Tapi kalau Quran dan hadis mutawatir tidak mungkin salah. Ya. Karena diriwayatkan dari orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak yang tidak mungkin berbohong. Maka Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Madzhab Hanafi membedakan antara fardu dan wajib. Ya. Fardu adanya yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diperintahkan Rasulullah di dalam hadis mutawatir, sedang wajib yang dari hadis yang tidak mutawatir. Maka di sini dalil fardu wudu ada 6, itu ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan mencuci tangan sampai siku-siku. Wa amsahu bi ru'usikum, mengusap kepala atau rambut. Wa arjulakum, dan mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Ini dari Al-Maidah. Maka di sini matan Abu Suja dan Madzhab Syafi'i mengikuti Al-Quran, tapi ditambah satu niat. Niat itu menggunakan hadis lain. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bisa diterima kalau ada niatnya. Pertama, niat ketika membasuh muka atau mencuci muka. Dalam Madzhab Syafi'i, niat tidak cukup diniatkan sebelum wudu. Gini, saya dari rumah, ya, rumah saya mungkin dari sini 1 kilo, umpamanya saya niat mau wudu di masjid, itu nggak boleh dalam Madzhab Syafi'i. Niatnya itu harus ketika sudah memegang air dan sudah mengusap. Jadi niatnya itu mengusap, sambil niat sambil mengusap. Maka dalam Madzhab Syafi'i itu niat itu sebelum perbuatan dan di awal perbuatan. Niat sholat pun begitu. Ketika niat sholat itu harus pas. Nah, kita lihat orang-orang mengikut Madzhab Syafi'i ketika sholat. Jadi Allah nggak jadi. Allah nggak jadi. Allah Akbar. Imamnya sudah sujud. Kelamaan. Tapi memang mereka begitu, niat itu harus disertakan ketika sebelum sholat dan ketika awal sholat. Tidak harus begitu prakteknya, kan bisa aja namanya niat kan. Niat itu kan konsentrasi. Allahu Akbar. Bisa, tidak harus berulang-ulang. Ya. Jadi di dalam Madzhab Syafi'i niat itu bisa syarat dan bisa rukun dalam satu waktu. Karena syarat itu ya segala sesuatu yang ibadah itu tidak sah kecuali kalau sesuatu itu ada, itu rukun dan sesuatu itu di dalam ibadah itu, namanya rukun wudu tadi mengusap. Syarat wudu atau syarat sholat kan wudu kan sebelum sholat. Ya, tapi syarat niat sholat itu masuk syarat karena dikerjakan sebelum sholat dan dikerjakan ketika sholat di awal. Jadi bisa syarat niat itu bisa syarat dan bisa rukun. Dalam madhab lain syarat itu niat itu syarat, ya niat sholat itu niat itu syarat niat karena sebelum sholat. Ya, ini mendetailnya madhab Syafi'i seperti ini. Maka di sini rukun wudu yang pertama adalah niat ketika membasuh mencuci muka. Tidak boleh niat 1 jam sebelumnya. Yang kedua, wa ghusl wajhi. Setelah niat ketika mencuci muka, maka yang kedua adalah mencuci muka. Tentunya dalam madzhab Syafi'i mencuci muka nanti ya, dalam buku yang tebal. Itu sebab muka itu dari mana? Ya, namanya dari sini, dari telinga sini sampai sini. Dan ini di antara godek sama telinga ini termasuk muka. Jadi kalau nggak dibasuh, nggak sah. Dari sini ke sini itu lebarnya, atasnya atau panjangnya dari dagu yang paling bawah sampai atas sampai ujung rambut, tumbuhnya rambut.
iso mencuci muka. Dan nanti kalau lebih detail lagi, mencuci muka itu harus mengenai rambut. Kenapa? Ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Ya. Kewajiban yang tidak bisa dirasakan kecuali melakukan sesuatu itu, maka melakukan sesuatu itu ya tadinya tidak wajib jadi wajib. Contohnya tadi kita mencuci muka, gimana supaya nggak kena rambut? Ada yang bisa mencuci mukanya tanpa kena rambutnya, ada yang bisa? Nggak ada yang bisa kan? Mustahil, susah. Tadinya bisa pun menggunakan alat yang sangat canggih, susah juga. Gimana? Pas, nggak bisa, mesti kena dikit lah. Nah seperti itu. Itu maksudnya malayatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Seperti Anda puasa, bisa nggak Anda puasa itu pas makan pas terang pas azan? Enggak, itu masuk azan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Mesti harus berhenti dulu. Jadi harus puasa 2 menit sebelum azan. Makanya dari imsak. Imsak itu sebenarnya agar kita itu ya tidak ada melakukan dan sunnah, tapi maksudnya untuk menjaga supaya lalu berpuasa 5 menit lah, 10 menit sebelum azan. Itu persiapan. Ya, jadi wajib kita berpuasa kadar dikit. Ya. Kalau puasa pas azan susah, azan pun berbeda-beda. Azan ya, kita azan dulu atau bagaimana? Tanya jawab. Ya silakan. Yang mau azan dulu. Nanti kemudian kita lanjutkan.